Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barik wasallim ajmain. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah az-zira. Zira itu dua paha, baik yang depan atau yang belakang, itu zira namanya. Karena awal itu zira. Akhirnya aku suguhkan kepada Nabi Muhammad az-zira. Itu. Summa qala nawilni zira. Di sini zira yang paling disukai oleh Nabi itu adalah paha, ya, apa dagingnya yang berupa paha. Yang depan apa yang belakang, yang paling disuka oleh Nabi adalah mugaddamnya, yang depan. Nanti ada beberapa keterangan kenapa? Karena paha depan itu adalah paha yang lebih jauh atau lebih aman, yang tidak sering ketemu dengan barang-barang najis, kencing atau kotorannya kambing, katanya seperti itu. Karena awal itu zira, akhirnya aku suguhkan kepada Nabi SAW zira itu yang berupa daging kambing tadi, ya. Tsumma qala nawilni zira. Ambil masih tetap ada zira itu. Aku minta lagi tetap ada. Aku minta lagi tetap ada. Gara-gara Abu Ubaidah ngomong seperti itu, akhirnya ziranya habis sudah. Mukjizat. Jadi Allah ingin menunjukkan satu keistimewaannya Nabi di sini sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling disuka oleh Rasulullah di sini adalah az-zira, paha kambing yang bagian depan, jadi gitu sallallahu alaihi wasallam. Wa kan ahabba syah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqaddamuha. Ini diterangkan di sini. Ahabbu syah, daging kambing yang paling disuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muqaddamuha, yang bagian depan-depannya. Likaunihi agrab ilal mar'a wa ab'ad anin najasah, karena apa, gigit sama Rasul. Cara gigitnya Rasulullah ini inhas, cara gigitnya itu intihas itu apa ya, al-akhdhu bimugaddamil asnan, cara gigitnya itu pelan-pelan dengan mugaddamil asnan. Al-lahmu al-mugaddad, daging yang digaram, dikasih garam, kayak dendeng kalau di sini mungkin kurang lebih begitu, supaya lama nanti. Kalau daging itu dijemur terus dikasih garam itu kan biasanya lama yang mau rusak, biar bisa jadi bekal selama perjalanan. Bihaitsu la yasra fasaduh, sekiranya nanti tidak cepat rusak, katanya dagingnya itu sallallahu alaihi wasallam. Falam azal ut'imuhu minhu ilal Madinah. Terus makanan itu katanya sahabat ini lam azal, dijadikan makanan itu sampai ke Madinah, makanan itu yang selalu disuguhkan kepada Rasulullah selama perjalanan itu sallallahu alaihi wasallam. Itu apa tadi, dijadikan mugaddad, laham yang jadi gardit itu, yang jadi dendeng itu, ya, supaya apa, supaya dikasih garam, liyamna'hu al-ufunah, supaya lama, mau rusaknya itu supaya lama sallallahu alaihi wasallam. Itu suka. Jadi Rasulullah sangat sederhana. Dari dubba itu semacam labu kuning, buah labu gitu. Wallah alam seperti apa kuahnya itu, mungkin ya sayurnya itu ada dubba dan ada gaditnya. Fara'aituhu, katanya Sayyidina Anas, aku melihat pada waktu itu Rasulullah SAW yatatabba ad-dubba ya'kuluha. Yang dimakan tuh, yang disuka Rasulullah pada waktu itu makan dubbanya itu, dimakan sama gadit itu sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa keterangan disebutkan karena dubba ini mudah, dikunyahnya mudah, itu ke perut dingin katanya. Wallah alam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahmad dhani. Juga Rasulullah itu biasa yang sering dimakan, bukan yang sering, ya, yang pernah dimakan oleh Rasulullah, arnab kelinci sallallahu alaihi wasallam. Wa akala Rasulullah sallallahu min dawabil bahri. Rasulullah juga makan dawabil bahri, hewan-hewan yang di apa ya, ikan-ikanan dari laut itu, katanya sallallahu alaihi wasallam. Wa akala sallallahu alaihi wasallam al-khubza bizzaiti. Rasulullah itu juga pernah makan sallallahu alaihi wasallam makan roti bizzait, dengan minyak zaitun. Allah alam seperti apa makannya, roti dimakan dengan minyak zaitun. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim bahwasanya
Abu Hurairah menerangkan, kulu zait, katanya Rasulullah itu pernah ngomong, kulu az-zait, makanlah minyak zaitun tuh, konsumsilah minyak zaitun tuh katanya. Wadahinu bih, jadikanlah minyak zaitun juga. Zaitun itu min syajaratin mubarakah, adalah tumbuh-tumbuhan yang diberkahi katanya. Masya Allah. Nah, diterangkan oleh Imam Bajuri, ada yang menyebutkan di sini, idahinu bihi sya'ra ru'usikum, untuk minyak rambut itu tuh di tempat-tempat yang panas ya, seperti di Hijaz, lebih-lebih itu termasuk salah satu sebab yang bisa di tempat-tempat yang panas pakai pakai minyak seperti itu. Kalau di sini mungkin ya pelembab ya, bisa jadi pelembab, itu termasuk salah satu sebab bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga badan itu semakin baik. Bahkan itu sampai kayak menjadi satu yang keharusannya kalau di tempat-tempat yang panas ya, biar enggak pecah-pecah kulitnya atau dan lain semacamnya. Wa amma fil biladil baridah, kalau di tempat-tempat yang lembab, mungkin kayak di Indonesia ini tempat-tempat yang lembab, dharun, kayaknya berbahaya kalau mau pakai terlalu banyak gitu atau mau sering-sering pakai seperti itu. Dan kasratu dahnir ra'si bihi khatarun bil basar, orang yang memakai dahan pada kepalanya di tempat-tempat yang lembab itu bisa menyebabkan suatu kesimpulan ya, itu oleh Rasulullah bisa dipakai untuk iddihan, berminyak, juga bisa dimakan. Rasulullah makannya itu pakai roti lagi, sallallahu alaihi wasallam. Busra. Rutab itu apa? Samarun nakhli idza adraka wa nadija qabla an yatatamar. Yatatamar. Buah dari pohon kurma yang matang sebelum menjadi kurma, sebelum menjadi tamernya. Tamernya itu yang hitam-hitam yang ada di Indonesia itu. Jadi rutab itu yang masih matang dari tangkai atau matang ketika dipanen. Biasanya agak kecoklat-coklatan, agak bahasa Jawanya madan, gembuk-gembuk sedikit. Itu rutab namanya. Coklat biasanya. Itu sangat enak rutab itu. Sebelum menjadi hitam. Kalau sudah menjadi hitam itu jadi tamer namanya. Menjadi tamer. Ada rutab itu, ada yang yatatamar, yang nanti bisa jadi tamer, jadi hitam, terus jadi kurma yang sebanyak di Indonesia itu, yang hitam itu kurma, tamer. Ada yang enggak. Jadi ketika sudah at-tamer wal ma, yakni ad-dagal, kurma yang sudah kering. Ada yang ngomong kurma biasa. Dan juga beberapa keterangan yang sering dimakan oleh Rasulullah itu minat tamri ma ya'kulu, yang banyak dimakan oleh Nabi SAW dari kurma itu ad-dagal, yang sudah kering gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Sangat sederhana Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahabbus sibagh ila Rasulullah sallam al-khallu. Sibagh ini ada perkara yang disebut di sini sibagh. Sibagh itu apa? Sesuatu yang digunakan oleh Rasulullah untuk nyelupkan makanan. Ahabbus sibagh, yakni sesuatu yang biasa digunakan oleh Nabi untuk roti, kan rotinya keras. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.